Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para jamaah dirahmati Allah, kembali lagi kita berkumpul bermajelis ilmu di tempat yang mubarak ini. Masih kita dalam pembahasan 10 kaidah tentang istiqomah. Biasanya hari Kamis ini kita bahas tentang Maqalatus Sunnah, namun karena beberapa pertemuan yang lalu kita sudah terlanjur membaca buku 10 kaidah istiqomah, maka saya setelah bermusyawarah dengan takmir ingin menyelesaikan buku ini dulu. Lalu kalau Allah mudahkan dan diberikan kesempatan, kita akan kembali lagi ke buku Maqalatus Sunnah. Taib. Pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk ke kaidah yang keempat. Ya, ke kaidah yang keempat. Ada yang mencatat, ada yang masih ingat apa itu kaidah yang keempat? Taib. Kaidah yang keempat, bahwasanya istiqomah yang diperintahkan atau diminta oleh agama dari seorang hamba itu adalah as-sadad. Kalau nggak mampu baru muqarabah. Saya ulangi. Pertama yang diminta itu adalah as-sadad. Kalau tidak mampu baru namanya muqarabah. Nanti akan saya jelaskan apa itu sadad, lalu apa itu muqarabah. Taib. Waqad jama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadaini al-amrayn fi qawlihi innad dina yusrun walan yushadduddin ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Dua perintah tadi tentang yang saya katakan as-sadad dan muqarabah itu sudah pernah disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Artinya saat seorang ulama, ya, Syekh Abdul Razak saat meletakkan judulnya atau kaidah yang keempat itu bukan ngawur, tetapi memang ada sumbernya, ada basicnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Inna dina yusrun, bahwasanya agama ini mudah, walan yushaduddin ahadun illa ghalaba, dan tidak ada orang yang memaksakan diri dalam beragama kecuali agama itu, artinya syariat Islam akan mengalahkannya. Artinya dia mengamalkannya dengan ngawur, dengan hanya semangat saja, tetapi tidak sesuai dengan cara dari sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terkalahkan dengan agamanya itu sendiri. Artinya semangat tok, pingin dijalankan semuanya, tidak pakai strategi sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka dia akan merasa lelah sendiri, merasa akan terkalahkan dengan kuatnya syariat Islam itu sendiri. Maka Rasulullah mewasiatkan fasaddidu wa qaribu, maka usahakanlah untuk menjalankan syariat itu sedekat mungkin, wa abshiru, dan bergembiralah. Artinya para jamaah dirahmati Allah, betul kita dalam menjalankan syariat kita tidak pilih-pilih, bahkan kita diharamkan sebagai seorang muslim untuk memilih-milih syariat. Kita secara dasar, secara basic kita terima seluruh syariat agama ini. Tapi dalam pengamalannya kadang secara tidak sengaja kita belum mampu untuk menjalankan semuanya. Masih bingung? Contohnya, kita diperintahkan untuk sabar, ya atau tidak? Apakah kita semua yang di musola ini semuanya sabarnya sama seperti sabarnya para sahabat? Enggak. Ada yang dari sononya emosional, enggak kenean kalau kata orang Surabaya. Tetapi dia tahu dia diperintahkan oleh agama untuk bersabar, untuk nyontoh sabarnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tahu kita itu tidak selevel sabarnya dengan sabarnya Rasulullah. Toh
walaupun seperti itu kita terus meniti jalan untuk menuju teladan kita. Maksudnya sabarnya Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi bedakan. Kita bukan kaum yang pilih-pilih dalam syariat seperti yang terjadi di Bani Israel atau orang Yahudi yang suka pilih-pilih syariat. Kalau pas sesuai syahwatnya dijalankan, kalau nggak pas tidak dijalankan. Bahkan lebih brutal lagi, kalau nggak pas, nggak cuma syariatnya yang di-delete atau dihapus atau di-reject, sak nabinya juga dibunuh. Karena bawa syariat yang merepotkan. Nah, kita bukan seperti itu. Kaum muslimin bukan seperti itu. Kita terima semuanya, kita iyakan, ya. Tetapi dalam pengamalannya kita tahu kita kadang belum bisa sempurna menjalankan. Tapi usaha untuk sana ada. Nah, itu makna sadidu wa qaribu. Ya, kadang ada kata dalam bahasa Arab yang katanya itu simple dalam bahasa Arab, sadidu wa qaribu. Tetapi saat ditafsirkan dalam bahasa Indonesia itu panjang. Jadi saya takut jenengan salah tafsir dengan omongan saya, ya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan, ya. Jadi itu sadidu wa qaribu. Kita berusaha untuk mencapai yang terbaik, ya, presisi. Tetapi kalau nggak mampu, ya pokoknya ke arah sana, ya. Kadang kita kurang baik, kurang bagus dalam pengamalannya, tapi kita tahu kita menuju kepada bentuk yang paling bagus dalam mengamalkan syariat tersebut, ya. Artinya kita menuju 100%, walaupun faktanya kita kadang cuma mampu mengamalkan 70, 80, tapi itu tidak bermaksud. Maksud kita tetap menuju pengamalan yang 100%. Fal matlub fi babil istiqamah as-sadat wa sadat an tusiba as-sunnah. Yang diminta dari seorang hamba dalam bab istiqamah itu as-sadat, presisi. Dan presisi itu atau sadat itu adalah Anda sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka aneh orang kalau menjalankan Islam tetapi pakai akal-akalannya sendiri, ya. Dia mengatakan saya mau istiqomah, tetapi dipanggil, ya, diseru untuk kembali kepada sunnah Rasulullah malah tidak mau. Itu unik. Padahal sesuai dengan kaidah ini, presisi dalam menjalankan syariat Islam, presisi dalam beristiqomah, itu barometernya adalah kecocokan Anda, kemiripan Anda dengan sunnah Rasulullah. Dan kita sudah tahu dan sering diulang-ulang dalam majelis ilmu bahwasanya amalan itu biar keterima syaratnya ada berapa? Ada 2, ikhlas dan ittiba. Sudah tidak ada jalan lagi. Ya, sering para dai-dai menjelaskan di berbagai majelis ilmunya bahwasanya sudah tidak ada jalan selamat, ya, kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Sudah putus, ya, kalau ada jalur telepon itu sudah diputus semua, cuma tinggal satu line, satu jalur, yaitu jalurnya Rasulullah SAW. Mau ditelepon, mau diangkat telepon ini sampai berjuta-juta kali, tidak bakal nyambung ke Allah Subhanahu Wa Taala kecuali jalurnya Rasulullah SAW. Maka saat ada dai yang menasihati umat untuk meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan hal-hal yang tidak disyariatkan agama, itu bukan karena benci, bukan karena nyinyir, bukan, tetapi karena sayang kepada umat. Percuma Anda mau angkat telepon itu berkali-kali, nggak bakal nyambung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang nyambung cuma jalurnya Rasulullah. Ya, karena syariat Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu sifatnya menghapus apa? Menghapus syariat-syariat yang terdahulu. Syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, semuanya terhapus. Yang berlaku cuma syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, diceritakan saat Umar bin Khattab membawa, ya, atau memberitakan sesuatu tentang Taurat, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, wahai Umar, seandainya Musa hidup dan ada di tengah-tengah kita, dia tidak punya kekuasaan atau otoritas kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Apa nggak kurang tegas kalimatnya? Apa nggak kurang jelas? Tidak ada ambigu di kalimatnya Rasulullah SAW. Ya, ini Nabi loh. Nabi kalau ada namanya Nabi Musa, ada hadir, maka tidak ada otoritas baginya kecuali ngikuti Nabi Muhammad. Ya, maka aneh ada orang kemarin sore bukan Nabi, bukan Rasul,
ya, tapi buat jalan yang dia katakan bakal nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tidak bakal nyampe. Ya. Orang ngaku-ngaku gampang. Tapi yang jadi korban atas pengakuan-pengakuan yang palsu siapa? Umat. Ya, udah menghabiskan umurnya puluhan tahun. Ya, sudah menghabiskan tenaga, usia, harta untuk mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya di Rasulullah, dengan terbujuk kata-kata bahwasanya amalan ini bakal menyampaikan dia kepada Allah. Sungguh yang dirugikan itu masyarakat. Ya, maka saat dai menasihati umat untuk kembali ke sunnah itu bukan karena apa-apa, tapi untuk menjadikan umat itu pihak yang paling diuntungkan. Ya, kita tahu di zaman ini kita tidak sebaik amalannya seperti amalan para sahabat. Kita penuh dengan taksir, kekurangan. Ya, maka seyogyanya kita jadikan yang sudah sedikit itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Biar nggak buang-buang umur, nggak buang-buang tenaga. Sudah semangatnya pendek, semangatnya kecil, plus nggak sesuai jalan Rasulullah lagi. Apa gunanya? Ya, maka sering diingatkan oleh para dai untuk kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li Aliin radhiyallahu anhu lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi qala qul Allahumma hdini wa saddidni. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menasihati kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat Ali radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah agar diajarkan sebuah doa yang dia dengannya berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mewasiati, kul, katakan wahai Ali, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah saya hidayah dan berikanlah saya sadat, yaitu presisi menuju kepada pengamalan yang 100%. Ya, jadi sadat itu memang diminta dari kita. Tapi syariat tahu, ya Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak mampu untuk sampai 100% di setiap lini syariat agama Islam ini. Lalu Rasulullah mengatakan lanjutan hadis tadi, qala wazkur bil huda hidayataka tariq wasadad sadadaka as-sam. Tapi ingat wahai Ali, hidayah seperti jalanmu mencari jalan, dan sadat seperti presisi seperti kau memanah pas di tengah-tengah. Ya, Rasulullah SAW mendeskripsikan makna hidayah dan sadat dengan sesuatu yang mahsus, dengan sesuatu yang konkret. Ya, mencari jalan yang benar itu seperti Anda mencari jalan pulang. Ya, gimana caranya? Jangan sampai kesasar. Nah, dan sadat presisi seakan-akan Anda sedang membidik anak panah. Jangan sampai meleset. Nah, itu salah satu bentuk taklim atau pengajaran Nabi Muhammad SAW yang muwaffaq, yang benar-benar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah SAW menggabungkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi, yang terlihat. Maka saat menasihatkan kepada Ali bin Abi Thalib, mintalah kepada Allah hidayah, mintalah kepada Allah as-sadat. Hidayah seakan-akan engkau mencari jalan pulang, ya, mencari sebuah jalan. Dan sadat presisi seperti engkau sedang ingin memanah, harus tepat. Nah, itu wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fal abdu matlubun minhu an yujahida nafsahu ala an yusiba sadat wa an yusiba hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukahu wa yujahida nafsahu ala dhalik fa illam yatamakkan fa alaihi bil muqarabah faqad qala Allah taala fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka hamba itu diminta atau diperintahkan oleh agama untuk terus bermujahadah, berusaha, ya, mengajari dirinya agar bisa presisi dalam mengamalkan syariat Islam. Artinya kita diberikan umur ini para jamaah Allah agar kita terus memperbaiki kualitas agama kita. Mungkin saat pertama kali kita mendengar hadis-hadis tentang sabar, kita hanya bisa mengamalkan 40%.
Nah, kita dari pertama kali mendengarkan hadis-hadis tentang sabar di umur 40 tahun misalnya, sampai nanti misalnya Allah tulis ajal kita 60 tahun, 20 tahun ini untuk memaksimalkan prosentase yang tadi 40% menuju 100%. Maka yang punya target prosentase naik ya, itu enggak cuma perusahaan para jamaah. Kita sebagai muslim pun itu punya cara, punya target. Maka kalau muslim lontang-lantung, tidak jelas hidupnya, ayo ngaji, ya, biar tahu bahwasanya kita itu punya misi dalam hidup. Ya tadi, dengar di sebuah majelis taklim tentang istiqomah, tentang sabar, dibuat, oh ya saya sabarnya sampai mana nih? Oh masih 30%, terus tingkatkan. Tahun depan harus 40%, tahun depan lagi, terus. Maka kaum muslimin itu adalah orang-orang yang etos dalam kerjanya, etos dalam mentarbiyah dirinya. Dia tidak membiarkan dirinya terus begitu-begitu saja, tidak. Terus meningkat. Kenapa? Karena tadi ada kaidah sadat wal muqarabah. Kita disuruh presisi, kita pandangan kita menuju 100%, tetapi kita maklum diri kita kadang belum bisa 100%. Tapi terus kita meletakkan tujuan atau target itu 100%. Tapi syariat sangat lembut dan rahmat, mengetahui hamba-hambanya atau pengikutnya belum tentu bisa 100%. Fa illam yatamakkan fa alaihi bil muqarabah. Kalau tidak mampu, maka dia berusaha untuk terus mendekat kepada target 100% itu yang disebut muqarabah, mendekati. Faqad qala Allah Ta'ala fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka beristiqomahlah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Abdul Razak akan menjelaskan kenapa kok ada kata-kata istighfar setelah perintah istiqomah. Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala meletakkan istighfar yang artinya minta ampun kepada Allah setelah lafaz istiqomah. Wa dzukira istiqamah ba'dal amri bil wa dzukira istighfar ba'dal amri bil istiqamah fihi isyaratun ila anna al-'abda la budda lahu min taksirin mahma jahada nafsahu al istiqamah. Walihada qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa fi qawlihi fastaqimu ilaihi wastaghfiru isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqamah al-ma'muri biha. Beliau menjelaskan bahwasanya disebutkannya istighfar setelah perintah untuk istiqamah itu ada isyarat di situ, ada tanda-tanda bahwasannya hamba itu walaupun dia bermujahadah, walaupun dia bersemangat untuk mendidik dirinya untuk mencapai perintah Allah, tetap saja dia melakukan kekurangan. Makanya disuruh istighfar. Setelah sholat disuruh istighfar. Mau gimana sholat kita ada kekurangan, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk diberikan barang-barang atau ibadah-ibadah yang kurang bagus. Tapi itu faktanya kita sebagai manusia. Ya, apakah kita setiap kali sholat khusyuk terus? Ya enggak. Kadang khusyuk, kadang enggak. Ya, tergantung problematika hari itu. Tergantung tingkat fokusnya kepada Allah hari itu. Makanya disyariatkan istighfar. Ya, enggak cuma dalam sholat, di dalam istiqomah secara umum. Dalam ayat ini fastaqimu ilaihi wastaghfiru, jelas ada kata-kata istighfar setelah istiqomah. Lalu beliau menukilkan perkataan Ibnu Rajab rahimahullah wa fi qoulihi fastaqimu ilaihi wastaghfiru, dan di dalam firman Allah fastaqimu ilaihi wastaghfiru isyaratun, ya isyarat bahwasanya hamba itu mesti melakukan kekurangan dalam ibadahnya, dalam istiqomahnya. Fayujbaru dzalika bil istighfar, maka karena memang ada kekurangan dan mesti ada kekurangan dalam diri hamba dalam ibadahnya, maka disyariatkanlah istighfar tadi, mohon ampun tadi, ya. Waruj bil istighfar muqtadi li taubati waruju ilal istiqamah. Istighfar tadi adalah bentuk pengakuan hamba bahwasanya dirinya itu kurang, ya tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya seorang hamba itu memberikan ibadah terbaik yang 100%, tetapi hamba hanya bisa melakukan ibadah yang kurang dari 100% tadi.
maka dia istighfar, mohon ampun, tobat untuk kembali lagi memperbaiki kualitas agamanya. Fahuwa kaqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, ittaqillah haitsu ma kunta. Ada yang masih ingat lanjutan hadisnya? Ittaqillah haitsu ma kunta. Apa lanjutannya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ayat tadi fastaqimu ilaihi wastaghfiruh itu punya korelasi, punya hubungan dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah namanya keburukan itu dengan amalan-amalan yang baik, moga-moga bisa menghapusnya. Ini kaidahnya seperti itu. Bertakwa tapi ada kekurangan. Hari itu kita mungkin melakukan 2 ketakwaan, tapi juga melakukan dosa, melakukan salah, melakukan hal-hal yang mengurangi ya nilai ketakwaan kita. Maka apa? Terus diberikan lagi amalan soleh yang lain biar menghapus tadi yang buruk. Maka kaidah ya terus melakukan kebaikan secara kontinu dan meminta ampun atas setiap kekurangan yang kita lakukan, itu adalah kaidah dalam agama kita. Kembali, kalau ada tiba-tiba orang mengatakan ya tidak perlu lagi bertobat, ya tidak perlu lagi istighfaran, yang ikut saya mesti masuk surga, ya kalau ingin masuk surga gandolan kelambi saya saja, ya atau sebut nama saya, malaikatnya tahu. Masuk akal nggak para jemaah? Nggak masuk akal. Tidak sesuai dengan tadi ayat dan hadis tadi. Maka ada penjelasannya dalam agama. Tapi bagaimana masyarakat Islam tahu kalau tidak duduk di majelis ilmu? Ya, ada kaidah-kaidah dasar yang sudah dijelaskan oleh para ulama, yang kalau kita tahu sebagai masyarakat Islam, orang-orang yang buat aliran-aliran yang nggak jelas, membuat ajaran-ajaran yang mendompleng nama Islam, itu gak bakal laku. Karena kita tahu barometernya. Masyarakat terdidik. Oh, gak mesti benar. Gak mungkin benar ini. Mosok ikut dia mesti masuk. Ya, bukan Nabi, bukan Rasul. Langsung dijamin gak masuk akal. Padahal di agama ini sudah ditekankan, kamu manusia walaupun beramal masih ada kekurangannya, maka istighfarlah, ikutkan keburukan dengan kebaikan. Terus seperti itu. Ya, sifatnya. Maka dengan mempelajari yang benar, kita bisa tahu mana yang salah. Ya. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa lan yutiqul istiqamah haqqal istiqamah. Kama kharaja Imam Ahmad Ibnu Majah min hadits Thauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa lan tuhsu wa alamu anna khairu a'malikum as-shalah wa la yuhafid min anil wudu illa mu'min. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa manusia tidak bakal mampu menjalankan istiqomah dengan keistiqomahan 100%, tidak bakal mampu. Hal ini ya hadisnya dibawakan atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis sahabat Thauban. Bunyi hadisnya, Rasulullah bersabda, istaqimu, istiqomahlah, walan tuhsu, walaupun kalian tidak bakal mampu mencapai istiqomah yang 100%. Ya, sebagian ulama menjelaskan lan tastati'u an tastakmilu kulla wujuhil khair wa ta'ah. Kalian tidak bakal mampu untuk menggapai 100% pintu kebaikan, ya pintu ketaatan. Karena memang kita manusia. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Maka ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah as-shalah. Wala yuhafid 'alal wudu illa mu'min, dan tidaklah menjaga wudu kecuali dia seorang mukmin. Ya, Rasulullah SAW setelah menjelaskan istiqomah, setelah menjelaskan fakta bahwasanya walaupun kita berusaha keras, tetap kita tidak akan mampu untuk menggapai seluruh pintu istiqomah. 100% kita gapai pintu kebaikan, kita tidak bakal mampu karena kita manusia yang lemah. Lalu Rasulullah mengabarkan, ini loh ada amalan yang paling baik yaitu as-shalah. Nah, maka kembali umat ini kalau ingin kembali jaya, kembali kuat, panggil ya umat ini untuk kembali sholat. Ya, ramaikan masjid, ramaikan majelis ilmu.
Maka dengan itu terbaiki umat, ya, dengan pembelajaran. Seperti Rasulullah SAW memerangi masa-masa jahiliyah dengan pengajaran, ya, dengan belajar dahulu di sirah dikatakan belajar di Darul Arqam, ya, di rumahnya para sahabat dikumpulkan para kaum mukminin yang masih sedikit itu, diajari Rasulullah, ya, diajari cara berpikir muslim yang benar, ya, sembari diamalkan. Baru nanti muncul sebuah umat yang kuat, yang kokoh, yang benar-benar mengamalkan ilmu al-Islam. Kadang kita merasa jauh, zaman sekarang Ustaz masa bisa. Ya, saya katakan pada antum sekalian, kira-kira kalau ninggal barang berharga, ya, saya tidak mendiskreditkan, ya, saya memberikan contoh saja. Kalau kita kehilangan barang berharga, HP misalnya, ya, di angkutan umum di kota Surabaya, kira-kira balik nggak? Hah? Balik nggak kira-kira? Jujur saja, kita tidak mendeskripsikan apa angkutan umum, tidak. Kita ngomong umum saja, tidak mencerca seseorang, tidak. Nggak mungkin. Tapi di Madinah mungkin, Pak. Saya sudah menyaksikan berkali-kali. Teman saya itu balik-balik HP ini hilang, tapi balik itu juga. Aneh ya? Berarti mungkin, Pak, untuk mengembalikan keamanan masyarakat, mengembalikan amanatnya masyarakat itu mungkin. Bukan imajiner, bukan khoyal, kalau kata orang Ampel, khoyal ini. Mungkin. Tapi apa? Ajari umat, sebarkan ilmu, suruh mereka suka sholat, suruh mereka suka bermajlis taklim. Ya, saya bukan omong kosong, saya tahu sendiri. Ya, bahkan ada yang ketinggalan belanjaannya, dia belanja kacang Arab, pistachio, pokoknya belanja gitulah. Ketinggalan saking banyaknya barang bawaannya, ada ketinggalan satu kresek itu. Itu satu kresek, Pak, dibalikin ke Satpam Universitas Islam Madinah. Ini ada yang ketinggalan, punya tolib. Kadang sebagian mereka itu HP di telepon yang punya, yang ada di situ, nomornya kan ada, ya. Kalau bisa dibuka, alhamdulillah, di telepon satu nomor di situ. Ini HP-nya sama saya. Kamu mahasiswa tak? Iya, udah janjian di pintu belakang misalnya, pintu universitas. Itu nggak imajiner, itu nyata. Ada sebagian yang saya saksikan langsung, ada sebagian yang saya dengar ceritanya. Nggak cuma HP, kadang barang belanjaan yang namanya mahasiswa, masa ingat terus, kadang kan kelupaan, ya, pas naik taksi itu. Mungkin berarti, Pak. Maka saat kita belajar seperti ini, pikiran kita semua jangan, ya, yang penting saya selamat lah, saya nggak tahu masyarakat gimana lah. Kita tanamkan dalam hati kita, insya Allah mungkin. Nah, kita harus bersumbangsi, ambil bagian untuk mendakwakan Islam ini, untuk ngajak orang kembali kepada agamanya Rasulullah SAW. Lalu tadi kita lanjutkan, wala yuhafid al wudu illa mu'min, dan tidaklah menjaga wudu kecuali mukmin. Karena memang jaga wudu itu sulit para jemaah. Ya, gimana balik-balik wudu, kentut dikit wudu, kencing dikit wudu. Justru itulah barometer imannya, karena dia percaya ada Allah yang mengawasinya. Ya, ada Allah yang bakal memberikan reward, ya, pahala atas ketelatenannya dalam menjaga wudu. Maka dikatakan wala yuhafid al wudu illa mu'min, dan tidak akan ada yang sabar telaten jaga wudunya kecuali dia mukmin, beriman. Apa beriman? Ada Allah Subhanahu wa taala yang bakal memberikan, ya, balasan setiap capeknya dia dalam menjaga wudu. Ya, di hadis lain di Sahihain Bukhari Muslim juga dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Lakukanlah yang terbaik dan dekatilah, namanya kebenaran. Fasadat huwa hakikatul istiqomah. Sadat, istilah sadat itu adalah hakikat dari keistiqoman itu sendiri. Wa huwa al-isabah fi jamil aqwali wal a'mali wal maqasid, yaitu presisi, pas, kena di setiap amalan, perkataan dan niat-niat yang baik. Kalladzi yarmi ila gharadin fayusibu, seperti orang yang, ya, memanah dan sampai atau tepat sasaran panahannya itu. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan an yas'alallah as-sadat wal huda. Dan kita lihat tadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meminta Allah hidayah dan tadi sadat, presisi dalam beribadah.
Wa qala lahu udhkur bis sadadi tasdidaka sahm wa bil huda hidayataka at-tariq. Ya, yang kita sudah jelaskan ya. Nyari jalan seperti nyari jalan pulang, harus sampai ke rumah, ya. Dan mencari sadat, ya presisi seperti Anda sedang memanah. Gimana caranya? Pas di tengah. Wal muqarabah, adapun muqarabah an yusiba ma yuqarrib ma yakrub minal ghard illam yusib al ghard nafsahu. Adapun istilah muqarabah, yaitu Anda mencoba untuk mendekati target sasaran, meleset dikit, yang penting terdekat dari sasarannya tadi. Nah, ini rahmatnya agama kita para jamaah. Tahu umatnya nggak bakal mampu, ya, tetapi sudah disiapkan tentang muqarabah tadi. Dan saya sendiri membaca beberapa pelajaran agama, banyak syariat yang modelnya seperti ini. Kita tahu arahnya kemana, tapi kita diarahkan ke arah yang lain. Contohnya, umat ini pasti pecah belah atau tidak? Udah kita tahu 73 ya. Tapi disuruh bersatu atau tidak? Disuruh bersatu atau tidak? Iya. Kan itu kontradiktif. Loh, ngerti pecah loh. Lah apa disuruh bersatu yuk? Kan gitu mikirnya. Itulah ibadah. Itulah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak tanya, jalankan. Ya, tadi ini, tahu istiqomah enggak bakal 100%. Loh, lah apa disuruh istiqomah? Ya itulah agama. Ya kita disuruh menggapai yang terbaik. Walaupun kita tahu kita enggak bakal bisa 100%. Sama, umat ini sudah pasti terbagi atau terpecah 73 golongan. Pun seperti itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Jangan suka memecah belah, jangan suka musuhan sama tonggone. Ya. Itulah Islam. Itulah Islam. Ya, contoh lainnya misalnya, kita disuruh benci kekufuran. Ya, disuruh benci kekufuran dan pengikut kekufuran tersebut. Tapi di sisi lain kita tidak boleh ganggu tetangga walaupun kafir. Loh ya, tidak suruh benci tapi tidak boleh ganggu. Karena Islam ingin kita itu tengah-tengah. Ya, kita disuruh tengah-tengah. Kita benci kekufurannya, kita benci keburukan yang dia bawa, tetapi haknya sebagai tetangga tetap dijaga. Ini bukti aturan Islam adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuat begitu kompleks, ya bahasanya itu kompleks. Kalau manusia mikirnya simpel, saya benci aja, tukaran, ya. Udah sekalian gitu ya. Lek baik. Tapi nggak gitu. Islam itu pingin kita itu duduk di tengah, yang paling baik untuk umat. Benci di sisi yang harus kita benci, tapi juga kita tidak buat masalah. Makanya Rasulullah SAW saat masuk kota Madinah, yaitu bisa hidup berdampingan dengan kaum apa? Yahudi. Adapun dikeluarkan di akhir-akhir itu karena pengkhianatan mereka yang sudah jelas dirasakan kaum muslimin, bukan tuduhan, kenyataan. Ya di perang Khandaq mereka mengkhianati kaum muslimin, dikeluarkan satu. Nanti di perang lain mengkhianati, dikeluarkan lagi. Tapi dari awal kaum muslimin tidak ada problem hidup bersama dengan agama lain. Ya, problemnya adalah mereka sendiri yang mengkhianati kaum muslimin. Kita lihat Kristen Koptik di Mesir punah atau masih ada? Masih ada. Yang jenengan cari di Google Kristen Koptik keluar di mana? Di Mesir. Seandainya kita brutal, seandainya kita sesuai dengan tuduhan orang-orang yang menuduh kaum muslim dengan terorisme, sudah punah, Pak. Berapa tahun kita berkuasa di situ? Sampai sekarang masih berkuasa kaum muslim, iya atau tidak? Lalu di daratan Syam, di Palestina, masih ada orang Kristen, masih ada orang Yahudi. Kalau kita tidak tadi menjalankan syariat yang diletakkan oleh agama itu, membenci kekufurannya, tapi kita tidak suka cari gara-gara, kita bisa hidup berdampingan. Ya, harusnya kalau kaum muslimin tidak punya syariat seperti itu, sudah terhapus itu. Ya, Kristen-Kristen yang ada di Palestina, ya di Syam, ya di Jordania. Ya, itu karena kita memiliki syariat yang tengah-tengah. Ya. Baik. Kita lanjutkan, walakin bisyart an yakuna musammiman ala qasdis sadat
wa isabatil ghard fatakunu muqarabatuhu an ghairi amdin wa yadullu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Hakam bin Hazan ya ayyuhan nas innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum walakin saddidu wa abshiru. Ya, tadi saya ulangi lagi. Beliau mengatakan di sini kaum muslimin tetap niatnya untuk sadat, ya, presisi. Nanti masalah uzur Allah berikan karena kita memang lemah sebagai manusia, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan uzurnya. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadisnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kalian ini tidak bakal mampu untuk mengamalkan seluruh yang saya perintahkan. Ini perkataan Rasulullah SAW. Walakin saddidu wa qaribu. Maka usahakanlah untuk mendekati paling tidak. Ya, niatkan untuk presisi, tapi dalam perjalanannya kita terus mendekati. Yaitu Rasulullah SAW seperti itu wasiatnya. Baik, itu kaidah yang keempat. Sudah paham ya kaidah yang keempat ya? Kita ambil presisi, tapi dalam pengamalannya kita step by step. Karena kita manusia tidak mampu langsung 100%. Kaidah yang kelima. Ya, kaidah yang kelima. Istiqamah itu berhubungan tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyat. Istiqamah itu berhubungan dengan perkataan, perbuatan dan niat. Artinya semuanya para jamaah. Dari mulai niat kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya diliputi oleh istiqamah. Fal istiqamatu matlubah minal abdi istiqamatun fil aqwal wa fil af'al wa fil niyat. Istiqomah yang diperintahkan, yang diminta untuk dijalankan oleh seorang hamba, itu istiqomahnya dia dalam perkataan, perbuatan dan bahkan niat. Bimakna anna aqwalal abdi wa jawarihahu wa qalbahu yambagi an takuna kullaha madiyatun ala istiqamah. Artinya hamba itu mulai dari isi hatinya, isi lisannya, perbuatan dohirnya itu harus berjalan di atas keistiqomahan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwal wal af'al wa ahwal wa niyat. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam bukunya Madarijus Salikin, istiqamah itu meliputi perkataan, perbuatan, bahkan kondisi dan isi hati. Nah, kita kondisikan semuanya ke arah istiqamah. Itulah para jamaah yang membuat kaum muslimin bila benar-benar mengamalkan syariatnya menjadi masyarakat yang hebat. Maka nggak usah kaget, kok bisa ya sahabat yang berasal dari gurun pasir mengalahkan Romawi dan Persia. Nggak usah kaget karena seperti ini isi hati mereka, seperti ini cara berpikir mereka. Ya. Adapun zaman sekarang kita hanya mampu menjalankan sebagian. Itu PR kita sebagai umat yang lahir di tahun-tahun ini. Ya. Tapi kita tahu paling tidak kita mengulik, oh ini rahasia kehebatan para sahabat. Lihat, mereka jadikan istiqomah itu di lidah mereka, di hati mereka, di perbuatan mereka. Kalau berperang itu merangi musuhnya. Anak kecil tidak disentuh, perempuan-perempuan tidak disentuh, orang yang beribadah di tempat-tempat ibadah tidak disentuh. Kalau orang itu bilang satu kalimat saja asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna rasulullah, itu pedang tidak bakal nyampe ke badannya. Sesimpel itu. Makanya Rasulullah SAW ya mengatakan, mewasiatkan bahwasanya anak-anak dan perempuan tidak boleh disentuh dalam peperangan. Bahkan pohon tidak boleh dipotong. Ini istiqomah di setiap perbuatannya. Maka kalau kaum muslimin itu bisa sehebat itu zaman dahulu, sama saya katakan, bukan imajiner, bukan khoyal, ya, tetapi sesuatu yang bisa dicapai. Di saat orang itu perang itu Pak, eman-eman nyowoni, eman-eman nyawanya biar tidak mati, biar bisa menikmati kemenangan atau dia lari kalau kalah. Kalau kaum muslimin tidak seperti itu. Ya, kalau menang ya alhamdulillah, agama tersebar. Ya, kaum muslimin semakin banyak. Kalau kalah, ya saya masuk surga. Ya, insya Allah masuk surga, dapat syahadah. Seperti itu. Namun bisa nyampe punya pemahaman dan keyakinan seperti itu, butuh batu loncatan step by step. Yaitu apa? Salah satunya kita belajar. Salah satunya kita beramal.
Nah, yang menjadi PR kita kaum muslimin masih rendah tingkat kesadarannya untuk mau belajar. Orang kalau ditanya berapa persen kaum muslimin di Indonesia yang bisa baca Al-Quran, masih jauh. PR-nya dai masih banyak. Ya, saya lihat di beberapa berita itu masih sekitar di bawah 50% yang bisa baca Al-Quran. PR-nya banyak, Pak. Tapi saya ulangi tadi, kita harus sabar dan yakin Allah akan memudahkan. Tapi kita lanjutkan. Wa fil musnad lil Imam Ahmad min hadis Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Ya, hadis Anas, beliau menyampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah istiqomah lurus lempeng imannya hamba sampai lempeng dan istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu, dan tidak istiqomah hatinya sampai istiqomah dulu lisannya. Lihat, bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan agama Islam itu step by step. Ya, anak tangga sesuai dengan anak tangga. Kembali, kalau ada orang menjanjikan, wis lek ikut saya mesti langsung bersih hatinya, langsung hilang dosa-dosanya, langsung pokoknya janji muluk seperti itu, maka itu kelihatan aneh. Rasulullah SAW saat mendidik umat itu diajarkan pelan-pelan, diberikan anak tangga yang muda sampai nanti umat ini menuju kepada hati yang hebat, hati seorang mukmin yang sempurna. Ini Rasulullah berikan obatnya. Kalau merasa dirinya gak istiqomah, tanyakan hatinya, opo hatiku ini, sakit apa? Kalau sudah mulai terdeteksi penyakit hatinya, tanyakan, lisanku ini ngomongnya apa? Kok bisa kemasukan hatiku ini kotor-kotor? Nah, seperti itu. Di hadis lain Rasulullah mengingatkan tentang apa? Mata. Lihat apa kok sampai hatinya isinya buruk? Nah, lihat Rasulullah mengajarkan gimana membersihkan hati. Enggak ujuk-ujuk ya, salaman sama orang itu langsung hilang semua isi hatinya yang buruk. Enggak gitu, ziarah sebentar ke Syekh Fulan, nanti semua sifat buruknya hilang. Kok iso? Ya. Sedangkan Islam mengajarkan ya tentang bagaimana hati itu dibersihkan sedikit demi sedikit. Seperti dia rusak sedikit demi sedikit, maka membersihkannya pun sedikit demi sedikit. Sembari berdoa, sembari kita terus menelateni hati kita untuk dibersihkan. Lisannya dicek, matanya dicek, kakinya dicek jalan kemana, tangannya ini mukul ke siapa. Itu semuanya untuk membersihkan hati kita. Qala Ibnu Rajab wa aqdamu ma yura istiqamatu ba'dal qalb minal jawari al-lisan fa innahu turjumanul qalb wal mu'abbiru anhu. Dan hal terbesar yang perlu dicek ya, perlu diperhatikan tentang masalah istiqomah setelah hati adalah lisan. Kenapa? Karena lisan adalah penerjemah, juru bicaranya hati. Kita bisa tahu ngecek isi hati orang tersebut dari cara ngomongnya. Nah, kita nggak tahu apa isi hati orang. Kalau semua di sini diam, saya nggak tahu apa kira-kira isi hati orang tersebut. Tetapi dengan perkataannya, misalnya perkataannya kotor, ya suka misu misalnya, ya kelihatan kurang lebih hatinya ya seperti itu. Ya maka dijelaskan oleh Ibnu Rajab, orang itu ketahuan isi hatinya dengan apa? Lisannya. Maka perlu ditreatment juga namanya lisan, biar hati ini juga ikut-ikut bersih. Wa yulahat huna khuturatul qalbi wal lisan ala abdi fi babil istiqamah. Wa fi hadzal ma'na qala ba'dul ahli ilm al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Maka perlu kita memperhatikan pentingnya hati dan lisan. Ya, beliau Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan ulama, al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Seseorang itu tergantung dua hal kecilnya. Apa? Hati dan lisan. Kecil, Pak. Ya, lisan ini kecil. Semana? Lebih besar badannya. Tapi orang itu bakal dicap orang tidak bermoral, orang kurang ajar, cuma gara-gara omongan lisannya. Mungkin orang nggak pernah ketemu sama dia, tapi sekali ketemu denger dia miso misalnya. Wah, orang ini memang karena aturan nih.
Udah selesai. Satu badan yang besar tadi itu dicap cuma gara-gara omongan lidah. Fal qalbu wal lisan kilahuma mudghatun shaghira jiddan ila anna jawarihal abdi kulliha tabaun lahuma. Hati dan lisan itu memang kecil, tetapi seluruh anggota badan itu ngikut sama mereka berdua. Bila istiqomah hatinya dan lisannya, maka istiqomah juga seluruh anggota badannya. Wa dalilul awal, dalil tentang pentingnya istiqomah hati adalah hadis Nu'man bin Bashir, ya, beliau menyampaikan di Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ini sudah ma'ruf di antum juga. Di dalam hati, di dalam badan itu ada sekerat daging. Idza salahat atau idza saluhat, kalau benar maka benar seluruh jasadnya. Kalau rusak, rusak seluruh jasadnya. Apa itu? Hati. Dalil yang kedua, ya, dalil tentang lisan. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Bila bangun di pagi hari anak Adam, maka seluruh anggota badannya itu tukaffirul lisan. Para ulama memberikan tafsiran tentang kata-kata tukaffirul lisan. Yang pertama, pendapat ulama mengatakan atau anggota badan ini semuanya tunduk kepada lisan, lidahnya. Ya, ulama yang lain mengatakan bahwasanya tukafirul lisan, badannya ini menjadi bempernya apa yang dikatakan lisannya. Dia yang menebus apa yang dikatakan lisan. Saya katakan para jemaah untuk memudahkan kita memahami, ya. Kalau kita misuh orang, mengumpat orang, kita tukaran, bertengkar, yang dipukul lisannya atau badannya? Hah? Badannya ini. Salah satu pemahaman hadis ini. Badannya nggak ikut apa-apa. Cuma gara-gara lisannya ngomong, oh, ya, mengumpat misalnya, ngomong A, B, C, D. Orangnya nggak terima, mukul. Masa mana lisanmu? Mana lisanmu? Keluarin, tak pukuli. Enggak, badannya langsung yang dipukul. Yaitu fa inal a'dha tukaffiru lisan. Anggota badan ini menebus apapun salah atau benar yang dikatakan oleh lisannya tadi. Ya, itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang pertama tadi bahwasanya seluruh anggota badan itu tunduk kepada lisannya. Ittaqillah fina fa inna ma nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Ya, berkata anggota badan ini, ya, bertakwalah kepada Allah tentang kami, maksudnya sisa anggota badan ini. Fa inna ma nahnu bika, kami ini tergantung kamu. Fa idastaqamta, bila kamu wahai lisan itu lurus, lempang istiqomah, maka kami juga akan istiqomah. Wa in wajasta, kalau kamu meleng atau miring tidak sesuai istiqomah, maka kami pun juga akan ikut, ya, keluar jalur. Fa idza istaqama al-qalbu istaqama jawari. Kalau hati itu istiqomah, anggota badan juga istiqomah. Lisan istiqomah, anggota badan juga istiqomah. Fa idza asnal qalbu ila lisanil nafadh. Falisan tabi'un lil qalb wal jawari tabi'atun lahuma. Ya, seakan-akan kalau saya misalkan hati itu seperti pemimpinnya, ya, sedangkan lisan seperti juru bicaranya. Nah, rakyat ini tahu apa yang dimaui oleh pemerintah dari mana? Nah, juru bicaranya. Kita nggak tahu apa yang dimaui oleh pemimpinnya, karena nggak langsung kita mendengar berita langsung dari pemimpin. Kadang jubirnya yang keluar. Nah, jubirnya itu yang menjadi penyampai keinginan pemimpin, yaitu maksudnya hati dan lisan tadi hubungannya. Maka anggota badan ini ngikut mereka berdua, seakan-akan seperti itu. Ya, itu penjelasan yang dijelaskan oleh beliau. Walihada kana wajiban ala kulli muslimin an yu'na bi sholai qalbi. Maka kalau kita tahu pemahaman tentang hubungan korelasi antara hati, lisan, anggota badan, maka kita harusnya sangat peduli dan hati-hati dalam mendidik hati kita dan lisan kita. Dan jangan lupa untuk meminta Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita dan lisan kita. Karena setiap saat aktivitas kita sehari-hari itu mempengaruhi
kesucian, kemurnian hati dan lisan kita. Ya. Makanya kalau ada emosi seperti apapun, jaga lisannya, jangan ngomong jelek-jelek. Ada orang berita apapun, ya, cari berita yang benar. Ya, jangan asal memasukkan semuanya di hati. Jauhkan diri dari syahwat dan syubhat. Itu semua adalah usaha kita untuk menjaga kemurnian hati kita. Karena para jamaah dirahmati Allah, kemurnian hati itu mempengaruhi keinginan kita untuk beribadah. Maka jangan aneh kita merasa saya kok malas ya beribadah ya, saya kok tidak bersemangat dalam ibadah ya. Tanyakan hati saya kenapa. Karena hati yang normal, hati yang sehat itu pingin terus dekat kepada Tuhannya, pingin terus beribadah, pingin terus mengingat Allah. Bahkan untuk sekadar mengatakan astagfirullah, subhanallah, itu pingin hati itu. Kalau hatinya sehat, kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya sudah problem, kotor, maka wajar kalau dia tidak mau diajak beribadah. Loh, azan, ayo sholat. Sik, malas, nanti aja sholatnya, 30 menit lagi, setengah jam lagi. Itu karena hatinya masih ada yang salah. Taib. Ya, itu adalah kaidah yang kelima. Apa kaidah kelima tadi? Istiqomah meliputi apa? Perkataan, perbuatan, dan niat. Gitu ya. Taib. Masih ada waktu? Ada ya, 1 menit ya. Kita harus cepat khatam ini. Ya. Beda Pak, perasaan menghabiskan 1 buku itu nanti, oh ya, 1 buku lagi, 1 buku lagi. Itu yang kita ingin tanamkan di masyarakat. Ya, agar terbiasa untuk baca bukunya ulama. Daripada jenengan baca koran, nambah pusing kepala, lebih baik baca buku para ulama. Ya. Kaidah yang ke-6, la takunul istiqamah illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidaklah terjadi istiqamah atau tidaklah istiqamah itu kecuali untuk Allah, dengan bantuan Allah, sesuai dengan perintah Allah. Itu lillah, billah, ala amrillah. Ya. Artinya lillah, beliau menjelaskan, ya, alhamdulillah kaidah yang ke-6 ini pendek. Lillah artinya kita saat istiqomah niatnya harus untuk Allah, bukan riya. Oh, saya udah umur 60 tahun, jenggotnya putih kabeh, mosok ndak istiqomah rek? Keluar masjid biar kelihatan istiqomah. Bukan itu yang dimaksud. Istiqomah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta seluruh warga kampung enggak tahu kalau Anda istiqomah, enggak apa-apa, Pak. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tahu Anda istiqomah. Makanya disebutkan, diingatkan dalam kaidah ke-6 ini, istiqomah harus untuk Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah apa? Yang ikhlas. Ya, yang ikhlas. Yang kedua, billah. Artinya apa billah? Yaitu musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha watsabati 'alaiha billah. Orang itu saat meniti jalan istiqomah, dia itu apa? Minta sama Allah. Ini hubungannya sama kaidah yang pertama. Kita tahu istiqomah itu pemberian dari Allah. Apa hasilnya? Konsekuensinya apa? Ya minta sama Allah. Karena kita tahu istiqomah itu tidak bisa dihasilkan oleh manusia itu sendiri, maka kita mintanya kepada apa? Kepada Allah yang memberikan kita istiqomah. Maka di sini beliau mengatakan tidak bisa orang itu merealisasikan istiqomah atau terus berada di jalan yang benar kecuali dengan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam doa kita atau dalam surah Al-Fatihah yang kita sering baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu. Tetapi apa? Ya Allah, tolong bantulah kami ini istiqomah untuk terus ibadah kepadamu saja. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Di ayat lain, ya, Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka sembahlah Allah, sembahlah Dia, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepada Allah. Serahkan,
ya, kelemahanmu, ketidakmampuanmu dalam beribadah kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan kemudahan saya. Saya sulit misalnya puasa, maka Allah mudahkanlah saya puasa. Ya Allah, saya sulit untuk sholat 5 waktu, berikanlah saya kemudahan. Maka jangan sampai lupa, istiqomah itu harus minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadis lain, di sebuah hadis Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan jangan lupa apa? Ista'in billah. Mintalah bantuan Allah. Sedikit lagi ya, yang ketiga, wa 'alallah wa 'ala amrillah. Apa maksudnya 'ala amrillah? Jadi kita katakan kaidahnya la takunul istiqomah illa lillah wa billah wa 'ala amrillah. Apa maksudnya 'ala amrillah? Artinya wa anna an yasiru fi istiqomati 'ala nahjil qawim wassiratil mustaqim alladzi amarahullah. Ini para jamaah, ini penting. Ya, orang itu harus tahu istiqomah itu 'ala amrillah. Apa maksudnya 'ala amrillah? Dia itu istiqomah sesuai dengan jalan yang sudah disyariatkan. Artinya Anda mau istiqomah ya sampai capek, sampai habis umur banyak, tetapi tidak di atas jalannya Rasulullah, istiqomah atau tidak? Tidak. Tidak akan dihitung istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah sesuai yang diperintahkan. Oh, jadi gawe-gawe. Oh, saya istiqomahnya mampunya seperti ini. Saya buat amalan seperti ini. Ini versi saya ini. Percuma Pak, nggak bakal diterima. Bukan saya yang ngomong. Ini surah Hud ayat 112. Monggo dicek. Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sesuai yang diperintahkan. Nggak perlu ya mencari-cari amal ibadah yang nggak ada perintahnya. Nggak bakal dicatat sebagai amal soleh, nggak bakal. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Fastaqim kama umirta. Baik. Ya, kurang lebihnya sudah seperti yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat karena waktunya sudah habis. Moga-moga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang istiqomah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita tinggal 3 kaidah lagi. 4, 7, 8, 9, 10. Insyaallah kita selesaikan 1 atau 2 pertemuan. Insyaallah kita khatam buku ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.